Kalau zaman orang tua kita dulu ya bilangnya adalah nikah, punya anak, nanti akan banyak rezeki. Kadang-kadang orang miskin, mohon maaf ya Pak Ustadz ya, orang miskin itu beranak pinak, berkembang biak kayak gitu. Ada suatu kepercayaan di negara kita yang sangat terkenal dan cukup menjadi kontroversi. Dan kenapa saya bilang ini kontroversi? Karena saat setiap pembahasan ini keluar, pasti menimbulkan perdebatan yang bertentangan satu sama lain. Dan kepercayaan yang dimaksud ini apalagi kalau bukan banyak anak banyak rezeki. Dan mungkin kepercayaan semacam ini sudah sangat melekat di masyarakat kita dan selalu dikaitkan dengan ajaran agama yang memiliki arti. Kalau suatu keluarga memiliki banyak anak maka banyak pula rezeki yang akan didapatkan keluarga tersebut. Dan anehnya, kepercayaan semacam ini justru banyak dipercayai oleh kalangan ekonomi bawah. Dan di sini saya bukan menjabarkan bahwa semua masyarakat yang memiliki banyak anak itu berasal dari keluarga miskin. Karena ada banyak juga masyarakat kalangan atas, atau orang kaya yang juga memiliki banyak keturunan. Tapi menurut beberapa sumber yang kudapat dari internet, kebanyakan keluarga yang percaya dan menerapkan kepercayaan ini justru dari kalangan ekonomi bawah. Dan kalaupun semisal ada keluarga kaya yang memiliki banyak anak, outputnya pun beda dengan yang diterapkan oleh keluarga miskin yang memiliki banyak anak. Karena faktanya begini, ketika beban pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan atau pemasukan, ya tentu yang terdampak adalah anak-anak. Dan masalah semacam ini sebenarnya cukup menarik perhatian. Karena kalau kita pikir anak yang terlahir dari keluarga miskin itu menurutku kasihan, apalagi ditambah dengan banyaknya anak atau saudara mereka. Belum lagi ditambah dengan mahalnya harga rumah, inflasi pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan dan segala macam hal tersebut memunculkan sebuah pandangan bahwa banyak anak banyak rezeki itu adalah kepercayaan atau pandangan sesat karena bisa jadi menyusahkan si anak ataupun orang lain. Sejujurnya saya sebagai orang yang menganut suatu agama, saya sangat percaya dengan pola dan konsep rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Karena pastinya semua yang saya dapat hingga saat ini adalah pemberian Tuhan. Jadi intinya konsep rezeki itu wajib kita yakini bahwa itu nyata. Tapi saat kita berbicara tentang kepercayaan banyak anak banyak rezeki, saya rasa hal semacam perlu adanya pelurusan. Agar kita dapat menemukan titik ideal yang masih menjadi pelajaran yang terlepas dari kepercayaan atau keyakinan apapun. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang pemikiran yang menyimpang tentang banyak anak banyak rezeki. Jadi tonton videonya sampai habis. Karena jika kita lihat pemakaian prinsip banyak anak banyak rezeki, jika disalahartikan maka akan bisa menciptakan dampak negatif. Bahkan dapat kita lihat dari informasi dan berita yang cukup heboh dari penyimpangan arti dari prinsip ini. Nah, di sini saya akan bahas dengan konsep yang realistis dan lebih logis dan saya tidak akan bahas menurut agama apapun, agar bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Sesungguhnya rezeki itu ada banyak bentuknya. Ada dalam bentuk materi, kebahagiaan dan hal-hal lainnya. Tapi konteks rezeki yang saya bahas pada video ini adalah konteks rezeki yang paling nyata dan dapat diukur yakni berbentuk materi. Nah, kepercayaan atau pemahaman banyak anak banyak rezeki itu sudah ada turun-temurun dari zaman dahulu. Dan kepercayaan ini dijadikan alasan untuk memiliki banyak keturunan dengan keyakinan untuk memperbanyak rezeki yang didapatkan. Nah, meskipun kepercayaan ini sudah ada sejak dahulu, mari kita pikir secara logis dan realistis, dan beberapa aspek yang perlu pengukuran. Karena begini, banyak orang tua yang tidak sadar dengan pemikiran banyak anak banyak rezeki, bahwa anak yang baru lahir itu mereka anggap bisa langsung ngasih rezeki begitu saja. Tapi justru sebaliknya, anak yang baru dilahirkan itu adalah sebuah tanggung jawab besar yang pasti memerlukan banyak biaya, mulai dari biaya untuk hidup, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Kalau menurut sumber yang saya dapat dari internet, seorang anak yang baru dilahirkan itu memiliki 4 hak utama sebagai seorang anak. Dimulai dari hak untuk hidup, hak perlindungan anak, hak tumbuh kembang dan hak partisipasi. Dan jika kalau kita pikir secara logis, untuk memenuhi keempat hak tersebut, orang tua diharuskan memiliki kemampuan secara finansial yang mencukupi. Karena ketika orang tua memiliki banyak keturunan, tapi kemampuan finansialnya kurang mencukupi, maka anak-anak tersebut malah jadi beban ekonomi tersendiri. Beban ekonomi yang saya maksud di sini bukan karena orang tuanya memiliki banyak anak, tapi beban secara finansial. Yang setiap namanya pengeluaran itu artinya beban. Dan saat beban ini melebihi kemampuan orang tua, jelas akan merepotkan mereka sendiri. Dan akibatnya banyak anak yang mereka anggap membawa banyak rezeki justru akan mengalami kehidupan yang tidak mereka inginkan sama sekali. Contohnya pendidikan mereka akan terhambat, makanan yang mereka makan seadanya, dan tekanan psikologis pada anak yang akan mengganggu tumbuh kembang anak tersebut. Dan kalian tahu tidak, kenapa banyak anak yang berprestasi itu justru mereka dari kalangan ekonomi atas? Karena saat mereka dalam fase tumbuh kembang, mereka bisa fokus ke dirinya sendiri tanpa harus memikirkan problem ini itu yang dapat diatasi dengan uang. Dan jika anak yang terlahir dari keluarga miskin, fokus mereka itu akan terbagi. Yang seharusnya fokus dia hanya untuk belajar dan bermain. Mereka malah ikut mikir masalah finansial keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Coba kalian bayangkan,
kalau anak orang kaya itu bisa dapat akses pendidikan yang terbaik dan juga pendidikan tambahan, seperti bimbel. Sedangkan anak yang lahir dari keluarga miskin, pastinya susah untuk berkembang, karena selain terbatasnya kesempatan mereka juga mendapat tekanan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Apalagi jika kita lihat, angka kenaikan pendidikan di Indonesia itu sampai 15% per tahunnya. Jadi untuk anak yang terlahir dari keluarga miskin, mereka dapat bersekolah saja sudah bersyukur. Makanya jika melihat ada keluarga yang memiliki banyak keturunan tapi pendidikan mereka terbatas, yang kasihan itu sebenarnya ada pada anaknya. Karena saat teman mereka mengejar pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan keluarga dia harus membiayai anaknya yang lain. Sebenarnya anak itu bisa jadi sumber rejeki kalau anak tersebut mendapatkan pendidikan yang cukup dan mampu produktif secara ekonomi. Nah, masalahnya di sini, anak itu malah jadi investasi besar dari orang tuanya. Karena jika anak tidak dibekali dengan keahlian dan pendidikan, resiko anak untuk jadi beban finansial itu malah lebih membesar. Jadi bukan malah jadi sumber rejeki, malah mereka jadi penerus siklus kemiskinan dan generasi ke generasi berikutnya. Karena jika kita berbicara tentang kemiskinan itu memiliki beberapa jenis dan salah satunya kemiskinan antar generasi. Jadi ketika ada seorang anak yang terlahir dalam keluarga miskin, mereka itu lebih condong untuk meneruskan kemiskinan tersebut. Dan pastinya mereka itu sangat sulit untuk berkembang. Dan menurut saya, lebih baik berfokus pada kualitas daripada kuantitas. Karena dengan adanya 2 anak yang memiliki fasilitas memadai, itu lebih efektif daripada memiliki 8 anak, tapi mereka terlantar dengan hidup pas-pasan. Karena jika memiliki banyak anak tapi mereka juga merasakan sulitnya finansial, mereka juga kasihan. Karena bisa saja ada kesempatan yang mereka lewatkan. Menurut sumber dari internet, tambahan jumlah penduduk itu tidak terlepas dari tingginya angka kelahiran. Dan hal ini dapat menimbulkan berbagai macam masalah kalau tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mungkin saja banyak anak banyak rezeki itu sangat relevan dalam keadaan tertentu saja. Contohnya bagi masyarakat agraris yang mata pencahariannya mengandalkan sumber daya alam. Karena para pekerjanya berkebun dan berternak yang pasti membutuhkan banyak tenaga. Maka dengan makin banyaknya anak, maka semakin banyak pula rezeki yang didapatkan. Karena dengan semakin banyaknya tenaga kerja, maka akan mudah untuk mendorong produktivitas. Tapi jika diterapkan dalam masyarakat modern, maka hal itu tidak akan relevan karena kembali lagi, kualitas itu lebih diperlukan daripada kuantitas. Jadi jika pekerja tradisional lebih banyak membutuhkan tenaga memang hal itu benar. Tapi dalam pekerjaan modern seperti saat ini, kualitas itu lebih diutamakan daripada jumlah pekerja orangnya. Dan sebenarnya banyak masyarakat yang memakai kalimat banyak anak banyak rezeki itu hanya sebagai alasan untuk membuat anak mereka sebagai aset investasi untuk masa depan. Tapi pada kenyataannya, banyak anak banyak rezeki itu harus dicari. Karena kita sendiri tidak munafik, mau jumlah anak sebanyak apapun, rezeki itu pasti datang dari usaha keras yang kita kerjakan, bukan karena jumlah anak yang kita miliki. Dan saya sendiri tidak setuju kalau ada orang yang membandingkan sebuah keluarga yang memiliki banyak anak, tapi mereka bisa kaya raya. Dan apakah keluarga tersebut sama dengan kondisi kamu? Apakah fasilitasnya sama? Pastinya tidak akan sama. Jadi kita harus bisa menyelesaikan dengan keadaan kita masing-masing. Dan di mana menurut pendapat kalian, dengan pola pikir banyak anak banyak rezeki ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.